Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rosia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai proses anabolisme dan katabolisme dalam makhluk hidup. Jadi di sini sudah jelas bahwa metabolisme adalah totalitas dari semua reaksi kimia dalam sel. Nah, disinilah terdiri dari dua proses utama. Yang tadi itu adalah katabolisme dan anabolisme. Nah, di katabolisme inilah terjadinya proses pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil sehingga menghasilkan energi. Contohnya, glikolisis dan siklus asam sitrat. Kemudian yang kedua itu ada proses anabolisme. Nah, di proses anabolisme disinilah terjadi sintesis molekul besar dari molekul kecil sehingga memerlukan energi. Contohnya itu seperti sintesis protein dan asam nukleat. Nah, di kedua proses ini saling terkait dan penting untuk homeostasis. Jadi, untuk katabolisme di sini itu berfungsi untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas sel. Nah, energi yang dihasilkan yaitu ATP atau panjangannya itu adenin trifosfat. Nah, di mana adalah bentuk energi utama yang dihasilkan. Nah, kemudian proses katabolisme dapat menghasilkan hingga 36 ATP dari satu molekul glukosa. Nah, contoh proses katabolisme yaitu tadi contohnya itu glikolisis. Nah, di sini pemecahan glukosa menjadi pirufat, asam pirufat. Nah, di mana oksidasi asam lemak yaitu pemecahan lemak untuk energi. Kemudian ada rantai transport elektron atau biasa disebut ETC. Nah, adalah bagian penting dari katabolisme. Kemudian prosesnya yaitu elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer melalui kompleks protein. Nah, energi dari transfer ini digunakan untuk memompa ion H+ ke ruang intermembran. Nah, kemudian menghasilkan pembentukan ATP melalui ATP sintase. Nah, di mana produksi air sebagai produk sampingan. Jadi, kalau di anabolisme adalah proses sintesis molekul yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Nah, ia berfungsi untuk membentuk protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Nah, di proses anabolisme ini memerlukan energi yang biasanya berasal dari ATP. Contoh proses anabolisme yaitu sintesis protein dari asam amino. Nah, di mana gluconeogenesis yaitu pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat. Jadi, di mana enzim berperan sebagai katalisator dalam reaksi katabolisme dan anabolisme. Nah, di mana enzim ini berfungsi untuk meningkatkan laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, spesifik terhadap substrat tertentu. Contoh enzim yaitu amilase. Nah, amilase itu berfungsi untuk memecah karbohidrat. Kemudian ada enzim DNA polimerase yaitu berfungsi untuk membangun DNA. Sehingga regulasi metabolisme sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi dalam sel. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu ketersediaan substrat, kondisi lingkungan pH atau suhu, kemudian hormon, insulin atau glukagon. Nah, di mana contoh regulasi yaitu inhibisi, umpan balik, di mana produk akhir menghambat enzim awal. Nah, kedua proses ini berhubungan karena energi yang dihasilkan dari katabolisme itu digunakan dalam proses anabolisme. Nah, keseimbangan antara kedua proses ini homeostasis. Contohnya, yaitu ketika energi rendah, katabolisme meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa katabolisme dan anabolisme adalah dua aspek penting dari metabolisme yang bekerja sama untuk mendukung kehidupan. Sehingga di mana katabolisme yaitu menyediakan energi untuk anabolisme, di mana keseimbangan antara kedua proses inilah yang diperlukan untuk kesehatan. Kemudian
Dengan memahami kedua proses ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas kehidupan. Nah, itulah yang dapat saya pahami atau yang dapat saya jelaskan untuk kedua proses anabolisme dan katabolisme dalam makhluk hidup. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.